Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengaturan penerimaan peserta didik baru dengan anggota yaitu saya sendiri, Almira Rosa Iskandar, Nana Apriana Jarwal, Nelly Afrilia Putri, dan Nike Budiharti. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Pokok pembahasan kali ini yaitu yang pertama, pengertian penerimaan peserta didik baru, yang kedua, perencanaan penerimaan peserta didik baru, yang ketiga, kebijakan penerimaan peserta didik baru, yang keempat, sistem penerimaan peserta didik baru, yang kelima, kriteria penerimaan peserta didik baru, yang keenam, prosedur penerimaan peserta didik baru, yang ketujuh, problema penerimaan peserta didik baru, dan yang terakhir, sistem zonasi. Pengertian penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Menurut Gunawan dan Benti, penerimaan peserta didik baru kegiatan penerimaan dan seleksi calon peserta didik pada suatu sekolah. PPDB merupakan peristiwa penting bagi tiap sekolah karena peristiwa ini merupakan titik awal yang menentukan kelancaran tugas sekolah. PPDB dilaksanakan untuk mengetahui dan mengukur input sekolah guna membantu perkembangan sekolah serta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tinggi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di masa yang akan datang. Perencanaan penerimaan peserta didik baru. Menurut Gunawan dan Benti, perencanaan peserta didik atau kesiswaan adalah suatu aktivitas yang memikirkan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan masuk sampai dengan lulus sekolah. Sedangkan menurut Kusumaningrum, proses pertama yang harus dilakukan dalam manajemen peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru. Namun, sebelum melangkah pada proses ini, ada beberapa hal yang mestinya dilakukan terlebih dahulu. Paling tidak ada satu langkah, yaitu perencanaan kesiswaan. Selanjutnya, perencanaan kesiswaan meliputi sensus sekolah dan penentuan jumlah siswa yang diterima. Sensus sekolah adalah pencatatan anak-anak usia sekolah yang diperkirakan akan masuk sekolah atau calon siswa. Fungsi umum sensus sekolah adalah sebagai dasar pembagian anggaran belanja dan sarana untuk mendapatkan dana bantuan pendidikan. Penentuan jumlah siswa yang diterima. Sekolah terlebih dahulu haruslah menentukan jumlah siswa yang akan diterima. Sekolah harus melakukan proyeksi siswa yang akan diterima yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa siswa baru yang diterima nantinya akan mendapatkan layanan secara optimal. Kebijakan penerimaan peserta didik baru. Menurut Imron, sebelum melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru, harus menetapkan sebuah kebijakan untuk mengatur bagaimana sekolah akan menerima peserta didik baru. Kebijakan tersebut berkaitan dengan masalah teknis administratif dan teknis pelaksanaannya, yaitu waktu, persyaratan, dan sebagainya. Penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terorganisasi dan terencana, sehingga kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan pada hari pertama setiap tahun ajaran baru. Kebijakan yang harus ditetapkan mencakup sistem seleksi penerimaan siswa baru, kriteria penerimaan siswa baru, dan prosedur penerimaan siswa baru. Kebijaksanaan penerimaan peserta didik ini dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Petunjuk demikian harus dipedomi karena ia memang dibuat dalam rangka mendapatkan calon peserta didik sebagaimana yang diinginkan atau diidealkan. Kebijakan penerimaan peserta didik baru online. PPDB online adalah sebuah ide dengan sistem khusus yang dirancang sebagai sumber atau pusat informasi, serta pengelolaan dalam proses seleksi penerimaan siswa baru untuk setiap jenjang. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan pendaftaran siswa akan terus berlanjut dengan keamanan yang tetap terjaga. Sedangkan proses pendaftaran sendiri masih tetap sama dengan proses yang biasa dilakukan secara umum. Siswa harus mendaftarkan diri mereka, kemudian melalui proses seleksi dan kemudian hasilnya dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi akan diberitahukan secara online.
Sistem ini sendiri telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jalur ini diperuntukkan menurut domisili dalam wilayah zonasi oleh pemerintah daerah atau Pemda masing-masing. Syarat dan ketentuan penerimaan peserta didik baru online. 1. Dinas Pendidikan dan Sekolah diminta turut menyiapkan mekanisme penerimaan peserta didik baru yang mengikuti dan sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. 2. Penerimaan peserta didik baru yang ada di jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi dari nilai rapor yang ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir, dan juga prestasi dari akademik dan non-akademik di luar catatan rapor sekolah. 3. Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan menyediakan bantuan teknis bagi tiap daerah dan area yang memerlukan bantuan mekanisme penerimaan peserta didik baru online. Sistem penerimaan peserta didik baru. 1. Sistem promosi. Sistem promosi merupakan penerimaan peserta didik yang dimana sebelumnya tidak menggunakan seleksi. Mereka yang mendaftar sebagai peserta didik pada suatu sekolah diterima semua begitu saja. Sistem promosi secara umum berlaku pada sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang telah ditentukan. 2. Sistem seleksi. Sistem seleksi ini dibagi menjadi 3, yaitu seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni atau DANEM, penelusuran minat dan kemampuan atau PDMK, dan yang terakhir yaitu seleksi berdasarkan hasil tes masuk. Pada masa sekarang, sekolah-sekolah baik sekolah lanjutan maupun sekolah tingkat tinggi telah menggunakan DANEM untuk penerimaan peserta didik. Sistem seleksi PPDB online. Sistem seleksi ini pada umumnya dilakukan melalui 2 tahap, yaitu 1. Seleksi administratif, seleksi atas kelengkapan administratif calon peserta didik. Jika calon tidak dapat memenuhi persyaratan administratif yang telah ditentukan, maka mereka tidak dapat mengikuti seleksi akademik. Meskipun demikian, sekolah masih memberikan kebijaksanaan kepada masing-masing peserta didik. Yang kedua yaitu seleksi akademik. Apakah calon peserta didik diterima di suatu sekolah tersebut dapat memenuhi kemampuan persyaratan yang ditentukan atau tidak? Jika kemampuan persyaratan yang diinginkan oleh sekolah tidak dapat dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diterima sebagai calon peserta didik. Jika calon dapat memenuhi kemampuan prasyarat yang ditentukan, maka yang bersangkutan akan diterima sebagai peserta didik di sekolah tersebut. Kriteria PPDB, kriteria acuan patokan, suatu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria acuan norma, penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi calon peserta didik yang mengikuti seleksi. Kriteria daya tampung sekolah, sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampungnya atau berapa calon peserta didik baru yang akan diterima. Prosedur PPDB. Kegiatan penerimaan siswa baru pada hakikatnya bukan sekedar menerima siswa yang ingin memasuki suatu sekolah, melainkan juga menyeleksi apakah calon-calon siswa itu telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Setiap tingkat dan jenis sekolah akan mempunyai persyaratan tersendiri dengan tujuan institusional masing-masing. Prosedur penerimaan siswa baru yaitu 1. Pembentukan panitia PPDB, 2. Rapat penentuan siswa baru, 3. Pembuatan pemasangan atau pengumuman, 4. Pendaftaran siswa baru, 5. Seleksi peserta didik baru, 6. Penentuan siswa yang akan diterima, 7. Pengumuman siswa yang diterima, dan yang terakhir yaitu registrasi siswa yang diterima. Problema dalam PPDB. Menurut Imron 2016 halaman 70, ada banyak problem penerimaan peserta didik baru yang harus dipecahkan, yaitu 1. Adanya peserta didik yang hasil nilai tesnya, jumlah DANEM, dan kecakapannya sama, dan mereka sama-sama berada pada batas bawah penerimaan.
Dua, adanya calon peserta didik yang dari segi kemampuan masih kalah dibandingkan dengan yang lainnya, sementara yang bersangkutan mendapat nota dari pejabat tertentu yang mempunyai kekuasaan tinggi di daerah di mana sekolah tersebut berada. Yang ketiga yaitu terbatasnya daya tampung dan sarana prasarana sekolah. Sementara di daerah tersebut sangat banyak calon peserta didik yang mempunyai kecakapan tinggi. Ketiga problema di atas haruslah dapat dipecahkan dengan baik dan bijaksana oleh kepala sekolah bersama dengan aparat sekolah lainnya. Sistem zonasi. Pengertian zonasi dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri miliki pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar pada setiap sekolahnya. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5%. Tujuan sistem zonasi. 1. Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. 2. Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. 3. Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik. 4. Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkompeten didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. 5. Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan, proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif pada wilayah atau zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan. Manfaat sistem zonasi. Sistem zonasi bermanfaat untuk melakukan percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan sebagai suatu sinergi dan integrasi pelayanan pembangunan pendidikan. Mengelola sistem pembangunan pendidikan yang terintegrasi secara vertikal mulai dari satuan pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan atau distrik, kabupaten atau kota, provinsi, dan tingkat nasional. Dan membangun strategi pengelolaan pendidikan yang berkesinambungan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sasaran dan cakupan sistem zonasi. Dalam Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 tentang sistem zonasi, strategi pemerataan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, menyatakan bahwa sasaran utama kebijakan sistem zonasi PPDB adalah 1. Peserta didik pada khususnya dan anak usia sekolah pada umumnya. 2. Sekolah sebagai satuan pendidikan yang melayani peserta didik. Sistem zonasi dikembangkan untuk memastikan bahwa anak-anak atau peserta didik dapat terlayani dengan baik oleh setiap satuan pendidikan dimanapun berada yang dapat dijangkau dari rumah tinggalnya. Untuk itu, diperlukan mekanisme yang terintegrasi dalam pengelolaan pendidikan yang mencakup dua perspektif, yaitu vertikal dan horizontal. Secara vertikal, sasaran dilakukan sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya dalam pengelolaan pendidikan. Secara horizontal, dikembangkan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dalam bentuk peningkatan kapasitas muatan substansi pendidikan yang disesuaikan dengan standar pendidikan secara nasional. Kesimpulan,
Penerimaan peserta didik baru atau PPDB merupakan kegiatan penerimaan dan seleksi calon peserta didik pada suatu sekolah. Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu bagian yang penting dalam manajemen peserta didik. Dengan adanya PPDB akan memudahkan sekolah untuk menyeleksi calon peserta didik yang akan bersekolah di sekolah tersebut. Seiring berjalannya waktu atau berkembangnya zaman, maka sistem penerimaan peserta didik baru pun ikut berubah. Sistem penerimaan peserta didik baru pada dewasa ini seperti sistem penerimaan peserta didik baru online dan sistem zonasi. Adapun penerimaan peserta didik baru meliputi perencanaan PPDB, kebijakan PPDB, sistem penerimaan PPDB, kriteria penerimaan PPDB, prosedur penerimaan peserta didik baru, problema penerimaan peserta didik baru, dan sistem zonasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.